Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami renungan harian Harmoni Injil dan doa bersama. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Yang tak pernah berkesudahan, bahkan tak terukur dalamnya kasih kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menikmati renungan harian bersama dengan Harmoni Injil, Bapak dan Ibu Saudara kami yang ingin mendengarkan. Mari Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, bahkan sukacita untuk kami boleh menyambut renungan harian bersama dengan Harmoni Injil. Kami percaya Engkau ya Tuhan akan menjadikan hati kami menjadi bejana yang subur, tempat bertumbuhnya kebenaran firman Tuhan. Saat kapanpun Bapak Ibu Saudara kami mendengarkan renungan ini, berkatilah mereka. Kami siap untuk boleh menikmati renungan harian ini. Berkaryalah Engkau bagi kami. Maka terpuji termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Harmoni Injil percaya kasih damai Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kapanpun Bapak Ibu Saudara terkasih boleh mendengarkan renungan ini, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari, kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan untuk boleh kita bersama-sama semakin bertumbuh, semakin mengenal Dia dengan baik dan benar. Tema renungan kita pada kesempatan hari ini yaitu pernah dihakimi? Tanda tanya besar. Pernah dihakimi? Tanda tanya besar. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 29. Lukas 15 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kami bacakan kembali. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan ini yang telah kami bacakan untuk kita semua, bagaimana di sini terlihat adanya sifat iri hati di antara dua orang bersaudara. Anak sulung merasa iri hati terhadap perlakuan istimewa yang ditujukan Bapak terhadap adiknya yang baru pulang dari pengembaraannya setelah menghabiskan harta untuk boleh berfoya-foya. Bahkan dalam ayat 29 berkata, memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Di mana setelah semuanya habis, ia boleh menyesali semua perbuatannya dan kembali kepada Bapa, ke rumah Bapa. Yang mengejutkan, si sulung adalah bapaknya justru menyambut dengan sukacita. Dia terkejut, bahkan menyembelih anak lembut yang tambun, bukan tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, bukan yang kurus kerempeng, bukan yang sedang-sedang, tapi yang tambun, yang terbaik, dan boleh menggelar pesta untuknya sebagai ungkapan rasa syukur karena telah mendapatkan anaknya yang hilang itu kembali. Sebagaimana Bapa di sorga bersukacita atas pertobatan orang yang berdosa, seperti tertulis dalam Lukas 15 ayat 7.
Aku berkata kepadamu, juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Demikian juga kita seharusnya boleh bersukacita bila ada saudara kita yang jatuh dalam dosa kembali bertobat. Ataukah itu mungkin engkau, Bapak Ibu Saudara terkasih, pernah mengalaminya? Ada orang yang tidak bersukacita di dalamnya ketika engkau bertobat, ketika engkau melayani dengan sungguh-sungguh, ketika engkau datang beribadah dengan serius. Ada orang yang tidak bersukacita. Perkataan Yesus ini sungguh sangat mengena. Karena apa? Karena zaman sekarang ini banyak orang yang merasa dirinya benar sehingga tidak perlu bertobat dan tidak memerlukan Yesus di dalam hidupnya lagi. Juga sering dijumpai orang-orang Kristen yang bersikap tidak suka, tidak senang, menertawakan dan memusuhi bila ada dari antara kita yang datang kembali kepada Bapa yang mungkin sudah lama redup apinya, hilang dan tidak tahu entah kemana, atau mungkin sibuk dengan hobinya, dengan pekerjaannya, dengan masa depannya, yang melupakan Tuhan, tapi tiba-tiba datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kita langsung tidak suka, menertawakannya. Bahkan apa? Kita mengungkit-ungkit masa lalunya, hal yang sudah lama yang pernah terjadi, mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lihat dari dirinya. Kita ungkit-ungkit dan berharap Tuhan juga menghukumnya, mendatangkan hukuman terlebih dahulu kepada mereka sebelum mereka datang kembali kepada Allah. Kita menghujat mereka. Begitu juga maksud daripada si sulung itu agar bapaknya memberi ajaran kepada adiknya yang kembali tadi. Dengan demikian adiknya dapat merasakan derita akibat perbuatan salahnya itu. Pernahkah kita demikian? Atau kita yang pernah merasakan hal itu? Pernahkah orang berbuat demikian kepada kita? Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang tadinya kita mungkin bermalas-malasan sebelum kita mengetahui apa itu pelayanan, apa itu artinya Kristen, kita meninggalkan Tuhan dan kita kembali kepada Bapa. Tapi ada orang yang menghakimi kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin kita sebagai pelaku. Ketika ada dari antara saudara kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melayani Allah, kita menghakimi mereka, kita tidak suka terhadap mereka, kita berharap ada masalah, ada hukuman yang datang terlebih dahulu kepada mereka, barulah mereka layak datang kembali kepada Tuhan. Kita pelaku atau korban? Kita pasti tahu jawabannya. Mari, jika kita sebagai korban, kita terima dengan lapang dada. Kita berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Jika kita pelakunya, Tuhan ampunilah saya. Sebaliknya, mari kita belajar menyambut agar tadi tanda tanya besar dihakimi itu hilang. Tapi tanda seru yang menyerukan bahwa kita bersama-sama maju, kita bersama-sama bangkit. Ada tanda seru yang besar di belakang. Dengan tegas, dengan tekun, dengan setia kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, kami telah bersama-sama menikmati renungan harian, bahkan berdoa bersama-sama doa harian, bersama dengan harmoni Injil Bapa dan Ibu Saudara kami, dimanapun mereka berada, saat kapanpun mereka mendengarkan ini, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, subuh, kapanpun itu, kami percaya semuanya kami diberkati oleh renungan ini, belajar untuk boleh menyambut anak-anak Tuhan yang kembali kepadamu, tidak menghakimi, tidak ada rasa tidak senang, tapi kami penuh dengan hikmat menyambut mereka, penuh dengan sukacita menyambut mereka. Bahkan dalam hari-hari kami Tuhan, jadikan kami berkat. Ketika kami diberkati, kami memberkati. Jadikan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengabarkan kabar baik ini.
Kami percaya Tuhan Engkau berkati kami dalam segala pergumulan kami. Doa-doa kami yang belum terjawab, Tuhan menyatakan yang terbaik bagi kami. Anak-anak Tuhan yang merindukan jodoh, keturunan, pekerjaan, Tuhan jawab mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan waktu dan kesempatan Tuhan yang baik itu. Nyatakan kepada mereka agar sukacita mereka bertambah-tambah di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Jika saudara terberkati dengan renungan ini, jangan lupa bagikan ke semua media sosial saudara semua, untuk boleh memberkati orang-orang di luar sana. Juga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, mereka terberkati juga. Jadilah berkat dan tetaplah andalkan Tuhan. Yakinlah doa-doamu yang belum terjawab, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat jika ingin beristirahat dalam waktu beristirahat. Jika sedang memulai aktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.